Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun kita berada. Puji syukur kita patut panjatkan kehadirat Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk menerima anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, biarlah kita serahkan kepada Tuhan agar Dia yang membimbing, mengarahkan kita untuk melakukan semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan dan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera kami boleh miliki dan kami terima daripadamu. Sebentar sebelum kami memulai segala aktivitas, pekerjaan, kegiatan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami ingin mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami untuk menjadi tanah yang subur di mana benih firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini dari Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini disampaikan masih dalam rangka dialog pribadi, pertemuan, perjumpaan antara Nikodemus dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Perjumpaan yang cukup panjang dalam dialognya ini akhirnya menimbulkan kesan tersendiri kepada pribadi Nikodemus dalam perjumpaannya pada malam hari itu. Ini dapat kita temukan bagaimana ada perubahan yang signifikan dalam prinsip-prinsip kehidupannya. Ketika pada suatu waktu dalam dua pertemuan berikutnya di dalam Yohanes 7 dan Yohanes 19, kita dapat melihat buah dari perjumpaan, buah dari pertemuan Nikodemus pada malam hari itu. Yaitu ketika Nikodemus membela Tuhan Yesus Kristus dalam sebuah persidangan. Dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 50, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Itulah bentuk sepenggal kalimat pembelaan Nikodemus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikutnya dalam kisah Yohanes 19 ayat 39. Di sana dikatakan bagaimana Nikodemus akhirnya dengan kerelaannya memberikan sesuatu yang begitu berharga, begitu mahal untuk penguburan Yesus Kristus. Yohanes 19 ayat 39, ketika Yesus dikuburkan dikatakan demikian. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Atau kalau dihitung di dalam bentuk yang lain dalam gram, 1 kati atau 1 sikal itu 11,4 gram. Artinya ada 570 gram.
sebuah minyak yang cukup banyak, gaharu dan minyak mur. Kalau itu kita perhitungkan dengan nilai uang pada zaman ini, mungkin suatu nilai uang yang cukup banyak. Apa yang ingin dikatakan adalah perjumpaan Nikodemus dengan Yesus secara pribadi adalah sebuah momen yang membawa perubahan yang sangat drastis kepada Nikodemus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi perenungannya bagi kita pada pagi hari ini ialah sudah seberapa sering kita bertemu dengan Yesus secara pribadi. Apakah pertemuan kita itu membawa perubahan yang signifikan kepada hidup yang baru, lahir kembali? Apakah kita mau membela Yesus Kristus di tengah-tengah kesaksian kehidupan kita ini, walaupun mungkin kita akan mendapatkan kesulitan, kita akan mendapatkan tantangan, bahkan kehilangan nyawa? Atau yang berikutnya yang kita perlu renungkan, apakah kita mampu dan berani memberikan yang terbaik, yang berharga, yang begitu cukup mahal dalam kehidupan kita ini untuk kita persembahkan, kita berikan kepada Tuhan? Nikodemus hanya satu kali pada malam hari itu bertemu, berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Mari kita renungkan, sudah seberapa banyak kita bercakap-cakap, berdialog dengan Yesus secara intim, secara pribadi. Dan itu percakapan yang membawa kita ke dalam sebuah perubahan yang ditunjukkan dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Nikodemus membela Tuhan Yesus Kristus. Nikodemus memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, meminyaki, mengurapi tubuh Yesus yang telah meninggal. Mari kita lakukan apa yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Kita mengklaim, kita mengatakan, kita bertemu, berjumpa dalam kehidupan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan firman-Nya, berjumpa dengan nyanyian-nyanyian keagungan, kemuliaan yang kita nyanyikan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan selamat mempersiapkan diri untuk memasuki minggu yang kita akan rayakan esok hari. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Perjumpaan Nikodemus pada suatu malam itu, dalam dialog percakapan secara pribadinya, dia mengalami perubahan yang sangat-sangat drastis, mengalami perubahan yang sangat-sangat signifikan. Perjumpaan itu membawa berkat baginya. Kami ingin Tuhan menjadi Nikodemus masa kini, boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi kami dengan keluarga masing-masing, agar perjumpaan, percakapan kami dengan Tuhan melalui masalah kehidupan yang kami jalani, melalui kerinduan hati kami kepada Tuhan, boleh membawa perubahan hidup yang baru di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam surga, temani kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Bahkan biarlah kami masing-masing, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, kami mempersiapkan diri Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu dalam ibadah yang akan kami langsungkan besok di hari Minggu. Baik kami yang beribadah di tengah-tengah rumah keluarga kami masing-masing, maupun kami yang beribadah bersekutu melalui media live streaming di YouTube. Tuhan berkati kami masing-masing.
Karena kami tahu di dalam roh yang sama itulah kami bersekutu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, temanilah kami dalam perjalanan hidup kami sepanjang satu hari ini. Kami tahu ketika kami menyerahkan hidup kami kepadamu, segala yang kami perlukan, segala yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Terpuji, termulialah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Semangat!